Yang pertama, untuk menghilangkan rasa malas ini, yang pertama, belajar untuk melakukan sesuatu yang produktif, tapi menyenangkan di waktu luang. Nah, kalau kita punya waktu luang, gunakan waktu itu. Jangan kita benar-benar karena kita pemalas, waktu luang itu semua digunakan untuk yang nggak melakukan apa-apa. Tapi justru lakukanlah sesuatu yang produktif, tapi kita suka gitu. Pada saat kita berada di waktu-waktu luang. Apa itu? Kita bisa menyibukkan diri dengan hal-hal yang kita suka gitu. Yang kita bisa mengembangkan bakat dan minat dan keahlian yang kita miliki. Misalnya apa ya? Waktu luang itu kita latihan menyanyi misalnya. Latihan belajar menyanyi, yang suka nyanyi, nyanyi aja. Nyanyilah kita. Hari itu kita isi dengan bernyanyi-nyanyi, ngumpul-ngumpul bersama keluarga yang suka main-main musik. Hari itu diisi dengan main musik. Jadi jangan diisi dengan hal-hal yang bisa membuat malas itu bertambah. Atau hari itu kita baca buku-buku pelajaran bahasa, yang suka belajar bahasa asing atau praktekkan kepada teman-teman buat suasananya menyenangkan tapi sesuatu yang berguna gitu loh. Ada yang menyenangkan nggak berguna, aduh itu banyak juga itu, tiduran ya kan, sambil makan cemilan gitu dari pagi sampai sore, nonton aja nggak ngapa-ngapain, cuma nonton aja sambil ngemil gitu kan, itu nggak ngapa-ngapain namanya. Itu bukan menghilangkan rasa malas, itu justru membantu mengembangkan rasa malas. Oke, itu yang pertama. Belajar untuk melakukan sesuatu yang produktif tapi menyenangkan di waktu luang. Nomor 1. Nomor 2. Lakukan semua tugasmu sekarang juga. Kata kuncinya adalah lakukan tugas sekarang juga. Kalau kamu punya banyak tugas dengan deadline yang menanti, jangan ditunda sampai kamu benar-benar merasa terdesak. Biasanya kan orang gitu kan, ntar aja lah, kan masih lama ini kok, masih seminggu, santai aja gitu. Pas udah besok baru wah sibuk, kemarin kemana aja gitu loh. Apalagi ada deadline, kita bisa setting sebenarnya. Kalau kita ada deadline kan kita bisa atur, ini sebaiknya 3 hari sebelumnya saya udah kerjain. Kalau kita tahu bahwa kita bisa ngerjain itu 1 hari selesai, ya lakukan jauh-jauh hari sebelumnya, jangan sampai mendesak. Itu pun pada saat mendesak bisa aja kita ada keperluan lain ya kan. Wah, itu semakin parah. Sudah waktunya mendesak, kita belum kerjain, dan juga kita punya kesibukan yang mendadak gitu. Wah, ini berbahaya ini. Orang-orang yang malas itu biasanya begitu, suka menunda-nunda. Udah H-1 baru dikerjain. Jadi jangan gitu ya. Jadi lakukan semua tugasmu sekarang juga. Intinya itu. Yang ketiga, hentikan menunda sekarang. Masih persis sama dengan yang tadi. Kamu harus paham betul, tulisannya gini ya. Kamu harus paham betul tentang apa yang membuatmu menunda pekerjaan. Dan ambil tindakan untuk menyingkirkannya. Kita kan sebagai orang yang pemalas, tak pasti tahu kan, selama ini yang paling sering membuat pekerjaan kita tertunda itu apa. Nah itu kita singkirkan dulu gitu loh. Kalau kamu menunda pekerjaan dengan chatting bersama temanmu, maka singkirkan ponselmu jauh-jauh saat kamu sedang bekerja. Nah, jadi kalau orang yang sering menunda pekerjaan karena masalah chatting, masalah medsos, singkirkan dulu HP-nya. Singkirkan dulu hal-hal yang bisa menunda itu. Kerjakan tugasnya. Itu yang penting. Jangan justru hal-hal yang bisa menunda itu justru lebih diprioritaskan daripada pekerjaannya. Jadi yang kedua itu ya, kita harus tahu dulu apa yang membuat kita menunda pekerjaan. Itu disingkirkan. Nah, lakukan pekerjaannya sekarang. Yang keempat. Itu tadi yang pertama ya. Yang ketiga. Sekarang yang keempat nih. Paksa dirimu untuk selalu tepat waktu. Nah, ini kalau malasnya itu sudah tingkat parah, memang mau gak mau, kita harus paksa. Kalau nggak dipaksa nggak bisa. Karena itu sudah menjadi habit yang kuat. Jadi salah satu cara yang keempat ini adalah paksa diri untuk selalu tepat waktu. Kalau kamu sudah merencanakan akan mengerjakan sesuatu pada siang hari, maka mulai lakukan di saat siang hari yang kamu tentukan itu. Jangan memaklumi untuk memulai 30 atau 45 menit lagi setelah waktu yang kamu tentukan. Ntar lagi. Masih bisa kok 20 menit lagi. Padahal kita udah tentukan tadi misalnya jam 11 nih.
Udah jam 11, gak apa-apa lah 10 menit lagi, 15 menit lagi. Wah, ini sering terjadi nih. Kita gak berani maksa diri. Udah jam 11, gak ada. Pokoknya kerja. Pokoknya lakukan sekarang. Nah, gitu dia. Kalau enggak, gak bisa. Tidak ada pemaksaan, tidak ada perubahan. Biasanya juga gini, kalau kita bangun, menyiapkan alarm tuh untuk bangun. Pada saat alarmnya bunyi, kita bukannya bangun, tapi bangun untuk mematikan alarm dan melanjutkan tidur. Yang kelima, buatlah jadwal khusus untuk bekerja dan beristirahat atau bersenang-senang. Kalau mau istirahat, kalau mau senang-senang, itu siapkan, alokasikan waktunya khusus. Di waktu bersenang-senang, jangan di waktu bekerja. Ini enggak jelas ya, mau kerja, mau senang-senang. Kata-kata ya tulisannya di sini adalah manusiawi dan alami kok kalau kita harus beristirahat dari pekerjaan. Tapi pastikan bahwa semua jadwal itu sudah ada batas pastinya. Misalnya, kita bisa berkomitmen untuk bekerja selama 50 menit tiap jam. Jadi 1 jam kita siapkan 50 menit kerja, kemudian istirahat 10 menit. Tapi ingat, ini disiplin. Jangan sampai akhirnya kita tidak disiplin, akhirnya yang diniatkan 50 menit kerja dapatnya cuman 30 menit kerja, 30 menit santai atau 30 menit istirahat. Ini udah parah ini udah berkhianat nih. Gak boleh kayak gini nih, ini gak bisa. Tidak bisa lepas kita nih dari kebiasaan malas kalau gini caranya. Yang keenam, just do it. Lakukan saja sekarang tanpa banyak alasan. Jadi alasan ini seringkali menjadi penyebab orang-orang itu tidak mengerjakan tugasnya. Ada aja alasan. Aduh, masih capek. Aduh, kemarin kan masih begini. Aduh, banyak alasan. Alasan-alasan inilah yang membuat si malas itu bertambah malas. Orang malas itu karena terlalu banyak alasannya untuk tidak melaksanakan pekerjaannya dengan tepat waktu. Rasa malas itu memang tidak ada obatnya. Namun, bukan berarti tidak bisa disembuhkan. Satu-satunya cara untuk mengatasinya adalah dengan memfokuskan pikiran kita pada pekerjaan yang menjadi tanggung jawab kita. Dan sesegera mungkin menyelesaikannya. Milikilah kedisiplinan diri. Malas tidak mungkin hilang kalau kita tidak disiplin untuk mengatur jadwal-jadwal pekerjaan yang sudah kita tetapkan. Yang ketujuh atau yang terakhir, biasakanlah diri kita dengan semua itu. Maksudnya dengan hal-hal yang dari 1 sampai 6 tadi itu kita biasakan. Nah, kebiasaan inilah yang terus-menerus kita lakukan, maka dia akan mengubah kebiasaan lama kita yang malas menjadi lebih rajin. Teman-teman sekalian, kita udah tahu kan? Kita udah tahu banget nih bahwa orang-orang yang malas itu nggak mungkin pernah bisa maju dan berkembang. Hanya orang-orang yang berani untuk disiplin, rajin, semangat, serius mengerjakan sesuatu, mengerjakan tugas-tugas, mengerjakan apa yang sudah direncanakannya, mereka pasti maju. Sementara orang malas, dia akan tertinggal di belakang dan ya tidak menjadi apa-apa. Dan dimanapun dia menjadi orang-orang yang ya tidak pernah diperhitungkan. Mudah-mudahan kita bisa menghilangkan kebiasaan malas ini dengan 7 tips yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih atas perhatiannya, sampai bertemu lagi di episode yang berikutnya.